Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Asbadrul Salam, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK IAIN Ambon dengan NIM 1871400233077. Saya bertugas sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Al-Falah, Purwodadi Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja yang menampilkan praktik pembelajaran di kelas 10 sesuai dengan model ajar yang telah saya susun dengan materi memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Melalui video ini, saya berharap Bapak Ibu penguji dapat menilai proses pembelajaran yang saya laksanakan secara objektif dan konstruktif. Segala masukan dan arahan dari Bapak Ibu sangat saya harapkan demi perbaikan dan pengembangan profesionalisme saya sebagai pendidik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita awali pembelajaran kita, marilah kita awali dengan pembacaan doa bersama. Silakan sama Silvia dipimpin. Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, sebelum kita mulai di absen dulu. Nanti angkat tangan ya. Alia Rahma hadir. Ayu Erlin. Dini. Epa. Absen ya. Intan. Ikbirli. Fatimatul Jahra. Salma. Salsabila, Sania, Sopi, Yani. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Ada yang sakit? Siapa? Oh, Yanida ya. Kita doakan semoga dia cepat sembuh. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, para siswa sekalian, ya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua ada dalam kesehatan, ada dalam kesemangatan. Oleh karena itu, Bapak memberikan motivasi kepada kalian semua. Mudah-mudahan ketika kita sehat, jangan sampai kita abaikan kesehatan kita. Allah memberikan kesehatan, kita gunakan untuk belajar. Itu adalah tanda kita bahwa bersyukur. Semangat? Baiklah. Dan kali ini Bapak akan membahas mengenai tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menganalisis perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Ya, sehingga diharapkan kalian nanti bisa menganalisis perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Nanti kita akan memahami itu. Kemudian kriteria ketercapaiannya adalah nanti kalian bisa menjelaskan pengertian daripada hadis, sunnah, khobar, dan athar. Kemudian membedakan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Sehingga kalian semua bisa memahami tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Di sini para siswa ada yang tahu sumber hukum Islam yang keberapa hadis itu? Yang kedua, Pak. Yang kedua, oke, bagus. Siapa namanya? Ayu Erlin ya. Kemudian ada yang tahu apa itu hadis? Saya, Pak.
Oh, kamu Hadis silakan. yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW, wasallam ya. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Oke, lengkap banget. Berarti malam kamu belajar ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Ya, segala perkataan, ya, perbuatan ataupun takrir yang datangnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya. Baik para siswa sekalian, Bapak ingin mengetes dulu asesmen awal sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita sampaikan hari ini. Paham? Ya, ini di satu-satu. Silahkan nanti diisi sejauh mana kalian memahami tentang materi yang akan kita sampaikan hari ini. Ya, nggak usah lama-lama. Ya, dikasih waktu cuma 3 menit saja. Silahkan diisi. Ya, oke. Nih. Iya. Silahkan langsung diisi, dikasih nama. Oke, baik. Paham ya? Ya, silahkan diisi dulu. Dikasih waktu cuma 3 menit saja. Ya, tinggal dibaca. Nanti kalian bisa memahami ataupun tidaknya mengenai tentang materi yang hari ini kita akan sampaikan bersama. Ya, silakan. Ya, sudah, silakan dikumpulkan kembali. Ya, dikumpulkan. Baik. Langsung saja itu yang kumpulkan ya. Ya. Ya, semuanya. Iya. Udah bagus ini ya. Berarti setidaknya kalian sudah ada sedikit memahami lah tentang materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, insya Allah ya. Kemudian selanjutnya kalian simak dulu sedikit tentang pemaparan sedikit tentang materi yang akan kita bahas hari ini ya. Bisa dicatat sedikit-sedikit ya tentang materi yang akan dibahas pada kesempatan hari ini. Kontrak belajar dan ruang dalam ulumul hadis ada istilah hadis. Hadis secara bahasa adalah al-jadid, artinya baru. Maka segala hal yang baru itu bisa disebut dengan hadis secara bahasa. Hadis memiliki bentuk jama' al-ahadi. Sebagai bukti bahwa makna hadis ini baru dalam disiplin ilmu tauhid, sifat Allah nomor 4 itu adalah mukhalafatun min hawadits, berbeda dengan segala yang baru, artinya berbeda dengan makhluk. Itu hadis secara bahasa. Adapun hadis secara istilah, hadis adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Mudahnya hadis itu didefinisikan oleh Profesor Azumadi Azra dengan reportase atau laporan segala hal berkaitan dengan Nabi, baik yang sifatnya perkataan Nabi, perbuatan, ketetapan ataupun sifat Nabi yang disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dan akhirnya sampai kepada kita. Misalkan para sahabat mendengar Nabi mengatakan ini, mengatakan itu, sami'tu Rasulullah SAW qala hakada. Kemudian para sahabat mengingatnya, menyampaikan kepada generasi berikutnya, akhirnya sampailah kepada kita, itu hadis. Atau para sahabat, itu Rasulullah SAW pun melihat Rasul, berarti Rasul bertindak melakukan sesuatu, diingat oleh sahabat, disampaikan ke generasi berikutnya dan seterusnya, itu pun hadis. Atau para sahabat pernah suatu ketika, ini contoh yang sangat populer untuk hadis takrir, beliau melewati sekelompok sahabat yang sedang memakan dab itu bukan biawak, tapi serupa biawak, binatang padang pasir yang saat itu sedang dimakan oleh para sahabat. Nabi lewat, Nabi mengabaikannya, tidak memberhentikannya, tidak menyuruhnya, tapi Nabi mengabaikannya. Kemudian para sahabat agak kebingungan, kenapa baginda Rasul? Mereka
itu adalah sekilas mengenai pembahasan materi, ya. Dan nanti lebih lengkapnya, para siswa sekalian, insya Allah pada hari ini, ya, Bapak akan menerapkan metode pembelajaran, yaitu pelajarannya adalah problem based learning. Ada yang tahu ya? PBL. Jadi problem itu apa? Masalah, ya. Nanti diharapkan kita akan buat kelompok, ya. Studi 4 ya, 4 kelompok ya. Kita akan membuat kelompok 4 kelompok, ya, di mana kalian nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya, dan nanti kalian ikuti arahan yang ada di LKPD ini. Silahkan nanti kerjakan, ya, sesama kelompoknya masing-masing, dan nanti dipresentasikan ke depan. Paham? Ya, diacak ya nanti kelompoknya, ataupun mau yang ini, ya, ini oke, ya, 4 kelompok ya, 4 kelompok. Nanti kalian semua membuat lingkaran dan nanti ikuti perintahnya, masalah-masalahnya yang ada di LKPD ini, ya, paham? Siap. Oke. Baik, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, membentuk lingkaran. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Yuk, silahkan. Melingkar. Ya. Ya, ini ditulis nama kelompoknya. Ya. Silahkan dikerjakan dan ikuti semua perintah-perintahnya yang ada di lembar kerja ini ya. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan bertanya ke Bapak. Ditulis dulu, ya, silahkan ditulis dulu dan dibaca. Kemudian silahkan kalian cari materinya di buku ajar ataupun di internet, ya, di Android kalian. Silahkan dilihat, dicari materi-materinya, ya. Ini permasalahannya ada ya. Silakan dibaca. Nanti itu ditulis. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ya, diisi. Silakan. Nah, nanti kalian cari itunya. Ya. Ya, itu tugasnya. Nanti dipresentasikan. Ya, paham ya? Oke, bagus. Tulis. Ya. Hadis menurut bahasa. Tadi ada Dan nanti baru. dipresentasikan ke depan. Silahkan. Obat menurut bahasa. Berita. Ya, diisi. Ya, diisi. Ya, ikuti semua alur perintah yang ada di lembar kerjanya. Iya, saya mau tulis ya. Saya mampu membedakan keempat istilah dengan tepat ya. Saya aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Udah? Sebelah sini ada?
Ya. Silakan. Ya, diisi. Cari bahan nanti untuk dipresentasikan. Bentar, di buku. Akan presentasi ke depan. Semua kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Siap? Siap. Dari mulai kelompok 4 dulu ya. Ya, kelompok 4 sudah siap? Siap. Siap. Oke. Ya, silahkan maju kelompok 4 ke depan. Ya, silahkan di sini. Ya, 3 orang. Iya. Sudah siap? Siap. Oke. Silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Perkenalan dulu boleh, silahkan. Nanti yang lainnya nyimak ya. Dan juga nanti berikan penilaian ya oleh kalian sesama kelompoknya ya. Sebagaimana nanti penampilan kelompok 4 ini. Nanti kalian nilai. Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Ayu Erlin, dan di samping saya ada Salma Sahidah dan sebelahnya lagi ada Fatimah Tujahara. Baik, kami akan mempresentasikan mengenai perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dalam kajian ilmu hadis, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan secara bergantian, yaitu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Meskipun memiliki kesamaan, masing-masing istilah memiliki pengertian khusus tergantung konteks penggunaannya. Yang pertama hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan maupun sifat. Dalam kajian ilmu hadis, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan secara bergantian, yaitu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Meskipun memiliki kesamaan, masing-masing istilah memiliki pengertian khusus tergantung konteks penggunaannya. Yang pertama hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan maupun sifatnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, namun lebih banyak digunakan dalam konteks umum. Atau praktik keagamaan, contohnya cara Nabi sholat, puasa, berpakaian, dan bermuamalah. Yang ketiga ada khobar, berita atau informasi dalam istilah hadis. Khobar bisa berarti sama dengan hadis atau sesuatu yang berasal selain dari Nabi Muhammad SAW, seperti sahabat atau tabi'in. Contoh, kabar tentang kejadian di masa sahabat atau penafsiran mereka terhadap ayat. Yang keempat ada asar. Umumnya digunakan untuk merujuk kepada ucapan atau perbuatan sahabat dan tabi'in. Contohnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang suatu hukum. Silakan kepada teman-teman bila ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa sih contoh takrir Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 ya, yang sangat luar biasa sekali sudah menanyakan. Silahkan kelompok 4 ya, sudah ada jawabannya? Ya, silahkan
dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh takrir Nabi Muhammad SAW, yaitu ada suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melewati satu kaum, di mana kaum tersebut sedang memakan binatang dob. Binatang dob itu seperti binatang biawak, tapi bukan biawak, namun mirip biawak. Terus Nabi Muhammad itu membiarkannya gitu, nggak ngelarang, nggak merintah, intinya membiarkan, membolehkan, karena Nabi tidak pernah memakan binatang tersebut. Gimana? Cukup? Ya, bagus. Ya, bagaimana? Kelompok 1 cukup? Cukup puas? Ya. Silakan kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi? Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Kasih aplaus buat kelompok 4 yang sangat luar biasa telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sangat memuaskan. Kemudian silakan untuk selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Ya, silakan maju dulu. Sok, silakan maju. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah menyampaikan hasilnya di depan. Sangat luar biasa sekali. Ya, semua kelompok bagus. Ya, apa yang kalian sampaikan semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan ada evaluasi, ya, evaluasi untuk kalian semua kelompok. Yang pertama, ya hasilnya tadi, yang pertama bagus ya. Dan yang keduanya ada mungkin yang beberapa siswa yang masih canggung, yang masih melihat terlalu teks ya. Nah, itu kalian harus belajar dan juga ngomongnya ya harus lebih tertata lagi supaya apa yang kalian sampaikan itu dapat dipahami oleh semua siswa ya. Kemudian secara umum ya evaluasinya bagus, namun ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Belajar untuk presentasi ya, belajar untuk menyampaikan materi supaya dapat dipahami oleh siswa yang lain. Sepertinya ini kalian itu sudah ngantuk ya. Masih semangat? Semangat pagi ya? Ya. Semangat pagi. Ya, nanti kalian ucapkan 3 kali pagi Allahu Akbar biar kita semangat. Paham? Semangat pagi. Pagi Allahu Akbar. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi Allahu Akbar. Selamat pagi ya. Udah ngantuk lagi? Jangan ngantuk ya. Oke. Baik, para siswa sekalian, saatnya kita refleksi pembelajaran ya. Pilihlah gambar di bawah ini yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini kira-kira kelas ini kategorinya memilih nomor berapa ini? Perasaan senang, sedih, ada marah, dan juga ada yang ngantuk. Pilih. Coba. Nomor 1, Pak. Senang. Nomor 1. Oh, kamu senang ya dengan pembelajaran ini? Oke, baik ya. Bagus. Kan Zahra, pilih nomor berapa kamu? Nomor 4, Pak. Nomor 4. Kenapa? Ngantuk ya? Aduh ya, nggak apa-apa ya. Ya, semuanya yang penting pembelajaran kita semangat. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, di kertas ya. Kalian nanti jawab secara singkat yang menunjukkan bagaimana selama proses pembelajaran kita. Ya, tadi ada yang senang, ada yang sudah ngantuk ya, yang sudah ngantuk, dan di sini ada 4 pertanyaan. Kalian coba jawab daripada refleksi ini secara singkat saja. Ya, paham ya? Nah, silahkan dijawab. Bagaimana tentang refleksi tentang pembelajaran kita dari awal tadi ya, dari pagi sampai siang. Ya,
Silahkan kalian isi. Ya, pertanyaannya ada di depan. Iya. Oke, ini 2. Ya, 2. Ya. Silahkan diisi. Ya. Yang pertama, bagian manakah yang menurut kamu hal yang paling sulit dipelajari? Nah, tadi kan udah ada ya. Apa ya yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kemudian kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kemudian jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai bintang 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah dilakukan? Ya, paham? Ya, langsung ditulis. Ya, silahkan. Oke, sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Ya. Oke, bagus. Sudah ya. Silahkan dikumpulkan. Ya, baik. Ya, terima kasih. Baik para siswa sekalian, selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama ya materi yang telah kita pelajari. Ya, ada yang dapat menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Zahra, yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh ya, bagus. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sunnah tadi sudah dibacakan ya, sudah dijelaskan oleh kalian. Kalau sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, segala aktivitas Nabi, ya, baik sebelum jadi Nabi ataupun sebelum diangkat jadi Rasul ataupun sesudah. Nah, itu jadi sunnah. Ya, bagaimana cara Nabi berpakaian, bagaimana cara Nabi makan, berjalan, Nabi tidur. Nah, itu yang disebut dengan sunnah. Kalau khobar itu berita, ya, kabar. Dalam bahasa Indonesia itu adalah kabar. Kabar itu adalah berita, ya. Dan asar juga sama, ya, yang datangnya itu dari Nabi ataupun bisa dari sahabat dan juga tabi'in. Nah, itu adalah yang disebut dengan khobar dan athar. Kemudian perbedaannya, ya, aspek perbedaan daripada khobar asar yang kalian tadi sudah dijelaskan. Ya. Baik, silakan ada yang lain yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran ini lebih lengkap lagi tentang perbedaan daripada hadis, sunnah, khobar dan athar. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, Ya. baik berupa perkataan, Ya. perbuatan, takrir maupun pengajaran sifat. Oke. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Ya. Khobar selain dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis. Nah, untuk atsar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Oke, ya, lengkap sekali. Itu dia perbedaan daripada hadis, sunnah, khobar dan athar. Paham nggak sampai sini ya? Pak, kalian semuanya sudah memahami apa ilmu-ilmu pelajaran yang kita sudah bahas pada pagi hari ini, ya. Kesimpulannya adalah ya, hadis segala perbuatan, perkataan, takrir dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah itu lebih identik dari semua tentang kelakuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi berkata, ya, bagaimana cara Nabi aktivitas tidur, makan, itu adalah jadi sunnah. Pakaian Nabi. Nah, kemudian khobar, berita, ya. Kalau berita itu, ya, dan juga asar itu berita dari Nabi ataupun daripada sahabat dan tabi'in, ya. Paham ya? Nah. Oke, para siswa sekalian, untuk materi minggu depan, ya, kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Siap ya?
minggu depan kita akan membahas mengenai tentang unsur-unsur hadis. Ya. Baik, para siswa sekalian, saatnya alhamdulillah pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.